tentang treatment. Ada suntik, jarum suntik. Dan treatment itu seharusnya digunakan, bukan dijual, gitu ya. Tapi itu ternyata dijual. Kalau itu dijual, itu melanggar, bos, undang-undang kesehatan dan lain-lain. Jadi, menurut saya, penjelasan dari NM terkait dengan treatment dimaksud, itu bagus. Makanya kalau ada bahasa etiket biru, kalau ada bahasa overclaim, merkuri, kemudian hidroquinone, ya kita melihat ada rangkaian di sini yang nggak bisa kita tinggalkan. Kasus Nikita Mirzani banyak yang bikin orang sampai baper ya. Tidak cuma fans, hatersnya pun juga ikutan panas. Nah, sahabat cendol, sejak kemarin itu saat netizen cendol memberikan pandangan ya soal persidangan Nikita Mirzani, ternyata banyak yang salah paham. Ada yang sampai kesel, ada juga yang sampai gemes ya waktu kita ngebahas soal skincare berjarum dan unsur ancaman serta ini loh pencemaran nama baik dalam kasus ini. Tapi ya wajar sih ya, semua orang bebas berpendapat kan. Sekarang ini sedang terjadi perang opini di media sosial loh sahabat channel. Nah sahabat channel semua itu kalian adalah netizen-netizen yang cerdas, kritis ya. Mari kita jaga kewarasan dan ketelitian. Tips dari netizen channel saat perang opini memanas. Pertama, perhatikan konsistensi opini. Jadi kalau bolak-balik aja pendapatnya, kalian harus hati-hati. Kedua, jangan mudah teralihkan ya. Kalau orang lagi bahas kasus tapi lompat-lompat ke moral pribadi, ke kehidupan pribadinya ya, bahkan sampai drama masa lalu ya, itu tanda bahasannya tidak fokus dan cenderung subjektif. Ketiga, fokuslah pada substansi hukum. Jadi kasus Nikita Mirzani ini sudah masuk ke tahap persidangan. Maka info paling akurat tentu datang dari dokumen resmi dan proses di ruang persidangan yang terbuka. 4. Lihat siapa yang bicara, apakah dia teman, lawan, atau pihak yang punya kepentingan pribadi. Rekam jejak itu penting banget loh sahabat channel buat menilai objektivitas. Kritis boleh, tapi tetap adil. Beropini juga boleh banget, tapi tetap bertanggung jawab. Salam hangat dari netizen channel, bantu follow, like, dan share. Dan silakan komen kalau kalian punya pandangan lainnya. Kita ngobrol bareng yuk. Aku tertarik untuk ngebahas MS Glow karena kemarin di persidangan sempat kesebut nama MS Glow ya. Dan aku tuh tipe orang yang tidak mudah percaya begitu saja kalau aku tidak melihat faktanya. Makanya aku cari tahu dulu ini fakta atau tidak gitu kan. Ternyata masih ketemu jejak digitalnya. Nih buat kalian semuanya, ini jejak digitalnya. Nih poin pertama. Dari semua skincare yang ada di Indonesia cuma MS Glow yang terbaik. Kata lu! Jelaskan gedung, karena setahu gua bikin gedung itu mah walaupun kecil. Beli tiket nanti dapat produk MS Glow. Ngapain? Nah udah kalian lihat kan, ini kemarin Dokter Reza pada saat ada di persidangan. Pada saat itu Dokter Akti Pratama terus-menerus menyuruh saya menyumpah mulut Nikita Mirzani dengan uang. Dan beliau mencontohkan seperti setahun-tahun berikutnya. Teteh lihat nggak? Pada saat itu MS Glow dihajarkan sama Niki. Terus betul. Produk kecantikan juga izin ya. Beliau pada saat MS Glow dijelek-jelekan, ownernya dijelek-jelekan, dihina-hina sama Niki. Teteh ingat nggak? Udah damai kan teh sekarang? Ya karena dia dibayar teh, dia disupport 4M Niki itu sama si Sandi. Nah, teteh harus lakuin hal yang sama biar teteh aman di media sosial. Dan ini hasilnya, tara. MS Glow aman. MS Glow tuh aman karena dia sebelum produksi ingredientsnya tuh dicek dulu, ngapain sih deh Jadi aman ya. Berarti Dokter Reza kalau berbicara itu by data dan fakta, ada buktinya semuanya gitu loh. Jadi jangan digiring-giring lagi opini-opini yang tidak-tidak. Dokter Reza dihadirkan di situ ya, dimintai kesaksi aja, keterangan aja, diceritakan secara gamblang, secara terbuka, secara langsung. Apa adanya, memang begitu faktanya ya, jadi diceritakan gitu loh. Jadi yang berbeli di sini siapa, kalian bisa menilai sendiri dong berarti ya. Dari yang tidak aman terus tiba-tiba mendadak jadi aman. Aman tuh maksudnya aman kalau sudah masuk kantong gitu ya. Aman nggak bakal keambil orang lain atau gimana? Aku jadi kurang paham di situ kan. Makanya kalau kalian ngomong aku hanya selalu cuap-cuap aja. Aduh, aku sangat objektif kalau mengangkat sebuah berita ataupun mereaction sebuah berita. Aku cari tahu dulu dari kedua belah pihak.
nggak cuman tergiring opini dari satu pihak, nggak kayak kalian tergiring opini oleh satu pihak aja. Kayak gitu kalian harus dicari tahu dulu. Jadi jangan asal cuap-cuap, nanti malu ujung-ujungnya. Gitu loh. Tuh ada semua faktanya. Berarti yang dibicarakan memang fakta, nggak bikin-bikin. Memang ada. Jadi aman seketika produknya. menyala keamanan. Ya, jadi aku pengen nanya, dia di sini tugasnya sebagai apa sih? Keamanan komplek, preman pasar, atau apa? Tiba-tiba orang semua sudah nyumpal, dia nyumpal nanti disumpal terus, suwek mulutmu, ya kan? Terlalu banyak sumpalan masuk ke mulut, sobek akhirnya mulutnya nanti, kebanyakan sumpalan. Aduh, sumpal sana, sumpal sini, sumpal sana, sumpal sini. Aku mau bahasin ini akun terdakwa yang ngebahasin anaknya Fitri Salhuteru di sini ya. Bukan ngebahasin sih, tapi dia memasang fotonya anaknya Fitri Salhuteru. Kita bahas yuk. Karena udah bawa-bawa anak, jadinya aku pengen ngebahasin sebagai netizen yang pernah membela salah satu anak dari influencer yang followersnya banyak banget, yang terlibat kasus dan bener-bener aibnya itu dibongkar di seluruh jagat raya media sosial ini. Dan semua satu dunia ini bisa nonton gitu ya. Dan bahkan ibunya bangga anaknya dibully, ibunya bahagia anaknya dibully. Yang penting namanya naik, yang penting ibu ini, si influencer ini itu merasa kalau dia itu dipuji-puji sama netizen, bahwa dia adalah ibu yang hebat, ibu yang benar-benar memprovide, menyediakan segala sesuatu buat anaknya, seperti itu. Padahal di sisi lain, dia mengabaikan kebutuhan yang paling besar dari anaknya, yaitu dilindungi dan dicintai, dijaga aibnya. Harusnya kan seorang ibu itu ya rela mati ya buat anaknya ya. Seorang ibu itu harusnya bisa berkorban buat anaknya. Di hari pertama brojolin anak aja harusnya udah bertaruh nyawa kan. Dan aku udah bahas itu. Nah, ini menarik nih. Harusnya si ibu ini belajar dari sosok Kak Fitri Salhuteru. Ya, satu akun yang ngebully anaknya. Sekarang yang punya akun di mana? Di penjara sayang. Tapi si ibu ini, influencer ini ya, yang punya masalah sama anaknya itu, ribuan akun yang ngebahas, hujatin anaknya, ngebully anaknya. Di mana semua akun-akun itu? Ada nggak yang dilaporin? Nggak ada satupun. Karena apa? Dia merasa dia divalidasi sebagai ibu yang hebat. Mau itu harganya adalah membuli anaknya, dia nggak peduli. Jadi dipampangin aib ke seluruh dunia, aib anak sendiri, anak perempuan satu-satunya. Ini mengenaskan sekali ya. Semoga anak-anak perempuan di luar sana itu dijauhkan dari ibu-ibu seperti ini. Ibu-ibu yang maunya namanya yang naik dan mengorbankan anaknya sendiri. Jangan ya netizen, kita belajar ya seperti Ibu Fitri Salhuteru yang benar-benar berjuang buat anaknya. Anaknya dibully, dia nggak tahan, langsung dilaporin. Karena harusnya seorang ibu begitu, di garda terdepan buat anaknya, apalagi anak perempuan loh, yang benar-benar akan mencontoh dan meneladani ibunya. Begitu ya. Mungkin bisa jadi masukan juga buat terdakwa ya. Apakah terdakwa ceritanya sama dengan apa yang kuceritakan barusan? Apakah ceritanya dengan putrinya sama nggak ya dengan cerita yang barusan kuceritakan? Kalian nilai sendiri aja netizen. Nih, belajar dari sosok seorang ibu Fitri Salhuteru. Satu akun ngebully anaknya, dihajar. Di mana Kak yang punya akun sekarang, Kak? Di mana akun? Di ngomong di jeruji kasar ya. Mendekam. Mendekam. Memang pantas dia mendekam gitu. Pantas banget, itu cocok banget buat dia. Kalian lihat itu harusnya ibu begitu. Anak dibully, maju paling depan, jadi garda terdepan buat nyelamatin anak. Begitu, bukan bangga ya netizen kalau anaknya dibully asal namanya naik. Bukan ya, malah ikut-ikutan bully anak, nggak boleh ya netizen ya. Belajar jadi ibu yang berkorban buat anak, itu baru.